Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasifa Khairunisa dengan NIM 2301837. Saya dari Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin mewawancarai Ibu dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir psikologi pendidikan. Sebelum itu, bisakah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Fadili. Biasanya saya mengajar di SDN 05 Batu Taba, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu dapat mengasah dan mengembangkan kreativitas siswa Ibu? Baiklah, untuk mengasah kreativitas peserta didik saya sendiri, itu yang pertama saya akan selalu memberikan saran dan apresiasi dalam pembelajaran. Ini bertujuan agar siswa lebih bersemangat dalam mengasah kreativitasnya. Nah, yang kedua, saya juga menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda setiap kali pertemuan dengan peserta didik saya. Yang ketiga, saya juga memberikan ruang untuk berpendapat kepada siswa agar siswa dapat menumbuhkan kreativitasnya. Dan yang keempat itu saya mewajibkan kepada siswa saya untuk memperluas wawasan dengan mengamati lingkungan sekitar. Lalu kita selanjutnya ke pertanyaan kedua. Apa strategi Ibu dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi pengembangan bakat siswa? Nah, strategi saya untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi pengembangan bakat siswa itu yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi melalui dengan observasi. Saya akan mengobservasi siswa bagaimana siswa ini dalam pengembangan bakatnya. Terkadang kan siswa ini memiliki bakat-bakat yang berbeda antara mereka sendiri. Nah, dari situlah saya dapat menemukan perbedaan bakat dari siswa tersebut. Nah, untuk memfasilitasi pengembangan bakatnya, saya juga memberikan kepada siswa itu kesempatan untuk menemukan ide-ide dari hasil pemikiran mereka, dan juga saya juga memberikan penyadaran untuk menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan bakat yang dimiliki siswa tersebut. Sehingga di dalam pembelajaran siswa tersebut tidak merasa keberatan dan juga dalam pembelajaran siswa tersebut lebih enjoy tentunya. Lalu bagaimana Ibu menjaga agar siswa tetap fokus dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Cara saya dalam pembelajaran agar siswa tersebut tetap aktif dan fokus, yaitu yang pertama memastikan sebelum pembelajaran dimulai siswa tersebut sudah siap untuk menerima pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Nah, tergantung dengan situasi dan kondisi pada saat pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu sesekali saya juga mengajak peserta didik ini untuk melakukan game. Itu gamenya untuk melatih konsentrasi siswa tersebut sehingga selama proses pembelajaran siswa tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, dan juga dengan game ini bertujuan untuk siswa ini tetap aktif dalam proses pembelajaran. Dan juga saya menggunakan metode kelompok dalam belajar. Nah, di mana kelompok dalam pembelajaran ini juga mengasah siswa itu untuk aktif di dalam kelompoknya. Terkadang saya juga membagi kelompok itu sesuai dengan kemampuan peserta-peserta didik, dan selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan pancingan supaya siswa tersebut bisa memberikan pernyataan sesuai dengan unek-uneknya. Lalu selanjutnya, bagaimana Ibu memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka dan mengatasi tantangan dalam belajar?
Nah, untuk memotivasi siswa ini untuk mencapai potensi terbaik dan juga dalam mengatasi tantangan tersebut, saya pertama sekali itu memberikan metode pembelajaran yang berbeda-beda ya, setiap pembelajaran. Nah, tidak mungkin pembelajaran ini akan menggunakan metode ini terus, sehingga si siswa ini akan merasa bosan, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa tidak akan menemukan potensi terbaiknya. Nah, yang kedua, saya juga menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Terkadang saya menggunakan media pembelajaran video dan juga media pembelajaran-pembelajaran lainnya. Nah, cara yang lainnya yaitu dengan membangkitkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan, sehingga potensi-potensi dari anak tersebut dapat tergali sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi tantangan, saya juga berusaha untuk membentuk diskusi kelompok, di mana dengan diskusi kelompok ini akan mengatasi tantangan untuk mencapai potensi terbaik dari siswa tersebut. Baiklah. Lalu, bagaimana Ibu menangani siswa yang mengalami kelelahan atau kejenuhan belajar dan bagaimana Anda membantu mereka untuk kembali bersemangat? Untuk mengatasi siswa yang jenuh dalam pembelajaran, pertama sekali saya akan melakukan pendekatan dengan si siswa. Saya akan bertanya apa yang membuat mereka ini jenuh dalam pembelajaran, apa penyebabnya, uh, uh, apa penyebab dari siswa ini jenuh dalam pembelajaran. Saya juga akan bertanya bagaimana seharusnya kalau semisalnya mereka tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan, saya akan bertanya bagaimana sebaiknya saya dalam mengajar. Nah, selanjutnya saya juga akan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Ini bertujuan untuk apakah selama pembelajaran siswa ini mendengarkan saya dengan cermat dan cermat. Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan pujian kepada siswa yang sudah melakukan pembelajaran ini dengan baik. Saya juga akan melibatkan siswa secara penuh dalam pembelajaran saya, sehingga si siswa ini tidak akan merasa, oh saya dikucilkan sama guru ini karena saya tidak bisa gitu kan. Jadi saya juga melibatkan semua siswa, tidak dipilih-pilih. Oh ini siswa yang pintar, oh ini siswa yang mempunyai kemampuan agak rendah gitu kan. Jadi saya juga akan melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Baiklah, selanjutnya bagaimana Ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung eksplorasi, eksperimen, dan pengambilan risiko yang sehat dalam proses pembelajaran? Caranya yaitu yang pertama saya akan menata ruang kelas. Ini merupakan salah satu aspek penunjang pembelajaran siswa ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, ini bertujuan ini dilakukan dengan seperti menata ruang ini yang lebih aman, nyaman bagi siswa tersebut. Nah, saya juga akan memperhatikan lingkungan luar sekolah. Terkadang di dalam kelas itu sudah nyaman, aman mereka kan, tetapi kita juga tidak memikirkan bagaimana lingkungan luar, bagaimana lingkungan di luar sana, bagaimana kebisingan-kebisingan dari luar sehingga membuat anak tidak fokus di dalam kelas. Saya juga akan menerapkan suasana belajar yang baik, suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang tidak membosankan kepada siswa saya, dan juga saya akan menjalin komunikasi yang baik antara saya dan siswa. Saya tidak akan membeda-bedakan siswa. Saya akan menjalin komunikasi ini terhadap semua siswa sehingga mereka tidak merasa diasingkan. Baik, selanjutnya, bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi dalam mendukung kreativitas dan pembelajaran yang aktif? Eh, Cara saya untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung kreativitas siswa, yang pertama terlebih dahulu saya sebagai tenaga pendidik itu agar
lebih memahami terlebih dahulu apa pembelajaran, apa teknologi yang akan saya paparkan kepada siswa gitu kan. Jadi sebelum saya mengajarkan kepada siswa, saya juga harus mengerti terlebih dahulu. Jadi dalam proses pembelajaran mereka juga akan menerima itu dengan baik. Nah, setelah saya mengerti, saya akan mengajarkan kepada siswa dan juga menggunakan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang biasa saya gunakan untuk memanfaatkan teknologi ini yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran secara menampilkan video. Nah, jadi video ini biasanya saya ambil dari YouTube atau saya ambil dari TikTok supaya dalam pembelajaran anak-anak ini lebih uh, lebih semangat gitu. Tidak itu aja gitu. Baiklah. Sekian pertanyaan saya untuk Ibu Rada. Terima kasih atas partisipasinya. Iya, Saya akhiri, sama-sama. saya akhiri wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.